sebagai YouTuber lah atau motovlogger lah kan, mereka bikin video kan kadang atas permintaan netizen gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cang Yemri. Apa kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki yang halal, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Pada kesempatan kali ini mungkin kita ngobrol-ngobrol aja di jalan ya. Oke. Kita curhat-curhatan dulu lah. Ini bagi sesama motovlogger. Iya. Jadi motovlogger itu lumayan berat juga. Kita harus siapkan mental, karena pandangan orang itu tentang motovlogger itu selalu salah. Jadi semua motovlogger itu, kalau ada label motovlogger itu, kadang mereka menganggapnya kayak semacam ini, ugal-ugalan. Jadi motovlogger itu dicap sebagai orang yang berkuasa di jalan katanya. Jadi dianggap berandalan lah gitu. Padahal ya tidak semua sebenarnya. Walaupun kadang mungkin kebanyakan memang seperti itu, tapi kan kadang kan ada yang motovlogger itu yang bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya contoh kayak motovlogger yang jadi ini biasanya bantuin ngawal ambulan atau enggak ngawal pemadam kebakaran, itu juga motovlogger. Cuman kadang orang menilai itu yang jelek-jeleknya aja, mereka tidak melihat motovlogger mana yang baik gitu. Jadi kalau udah tahu ini motovlogger, kadang mereka malah kayak selalu salah tuh di mata mereka gitu. Tapi emang bener, biasanya motovlogger yang pakai motor moge itu sih rata-rata yang dicap nggak bener. Soalnya kan kadang mereka ya kebut-kebutan di jalan, itu memang konten mereka ya. Kalau kita cuman kayak kayak kita nggak membahas tentang ilmu, tentang tutorial atau enggak manfaat-manfaat lain yang mungkin tidak butuh sebuah hiburan misalnya, tapi butuh ilmunya saja gitu. Tapi kalau yang biasanya, kalau yang motovlogger pakai moge itu rata-rata mereka ya hiburan gitu. Yang mereka bikin adalah hiburan bagi penonton mereka gitu. Kan namanya juga bocil-bocil itu kalau nonton motovlogger kan, nonton video-video atau YouTube motovlogger itu, dia ya seru-serunya yang dia pengen, kayak kebut-kebutan di jalan lah, atau geber-geber ini, geber moge lah gitu ya. Kita sebagai saya misalnya nih, sebagai motovlogger dan juga sebagai penonton motovlogger juga ya, berpikir positif aja gitu. Selama kita tidak merugikan orang lain ya, fan-fan aja jadi motovlogger gitu. Jadi
Jadi kalau kalian ada niat mau jadi motovlogger, ya udah positif aja dulu, positif thinking aja dulu gitu. Karena kalau passion kalian emang ingin jadi youtuber misalnya, tapi di bagian apa, kalau kalian misalnya suka motor ya mau nggak mau jadi motovlogger. Kalau nggak jadi motovlogger ya jadi viewer gitu, apa namanya, review motor, atau enggak mungkin tutorial tentang modifikasi gitu. Tapi yang namanya juga modifikasi dan tutorial akhirnya juga jadi motovlogger. Karena bagi mereka yang pecinta otomotif ya, yang motor nih khususnya, ya paling apa namanya, paling mendekati menjadi youtuber ya motovlogger. Karena di situ juga mereka bisa kenal sama motovlogger yang lain atau komunitas motor gitu. Walaupun dibilang solo motovlogger ya tetap aja nantinya juga kalau udah agak terkenal nih, agak banyak subscribernya, ya pasti mereka ada yang ngajakin aja tuh, ayo gabung di komunitas, misalnya ada yang ngajak reading bareng gitu. Ada berbagai macam motovlogger, ada dari mulai yang ngasih tutorial, ada yang nginfoin jalan gitu, ada juga yang bucin, ada juga yang cuman kayak modifikasi motor gitu. Jadi sebagai kalian mungkin sebagai penonton harus lebih bijaksana lagi dalam memilih. Kalau misalnya kalian nggak suka nih sama motovlogger ini, ya udah kalian juga apa namanya, kalian unsubscribe aja, terus nggak usah kalian tonton gitu. Pokoknya simple aja gitu. Kalau yang motovlogger yang kalian suka nih, misalnya tentang tutorial, walaupun dia ngevlog nih, sambil ngevlog tapi dia ngomongin tentang perawatan motor, atau enggak ngomongin tentang jalan, atau enggak ngomongin tentang info-info penting di jalan misalnya, atau tentang servis motor tapi sambil ngevlog, nggak ada contohnya. Yang penting kalian bisa paham dengan apa yang mereka katakan gitu. Ya itu yang kalian subscribe atau kalian yang ikuti, tonton terus gitu. Kalau misalnya kalian nggak suka apa motovlogger yang agak apa namanya, yang kebut-kebutan atau enggak speeding, ya udah nggak usah ditonton gitu. Seleksi aja kalian, maksudnya seleksi. Kalau kalian suka motor nih, pingin lihat perkembangan motor, ya udah ikutin motovlogger yang memberikan manfaat ilmu gitu, bukan yang kebut-kebutan di jalan, atau enggak yang kalian nggak suka nih, misalnya orang yang kayak angku di jalan nih, mentang-mentang dia motovlogger, kadang dia seenaknya di jalan terus kayak ugal-ugalan di jalan, ya udah nggak usah di subscribe gitu. Itu pesan untuk para penonton. Dan untuk para motovlogger, entah itu motovlogger lama atau motovlogger pemula, ya usahakan jaga image kita sebagai motovlogger gitu. Sesuatu yang kurang bermanfaat itu nggak usah
ditampilin gitu. Tapi mau gimana lagi ya, namanya juga hiburan. Orang kan namanya penonton kita juga kadang minta sesuatu yang orang lain sebenarnya tidak suka juga. Jadi ya mau disalahkan gimana juga motovlogger. Soalnya mereka juga bikin video kadang kayak gini bang, kayak gini bang. Kadang mereka karena permintaan dari netizen gitu. Karena mereka juga sebagai motovlogger juga nggak ini apa namanya. Ntar dulu, balik dulu. Terlalu jauh. Jadi mereka sebagai apa sih namanya, sebagai figur lah istilahnya, sebagai figuran atau sebagai apa sih namanya, sebagai YouTuber lah atau motovlogger lah kan. Mereka bikin video kan kadang atas permintaan netizen gitu. Jadi kalau motovlogger juga mau disalahin ya juga ya gimana, karena kebanyakan motovlogger itu bikin video sesuai dengan permintaan netizen. Jadi pesan saya pada intinya, kita sebagai motovlogger dan kalian sebagai penonton ya ambil positifnya aja, berpikir secara apa namanya, secara bijaksana aja. Jadi kalian ambil positifnya, buang aja negatifnya gitu. Dan juga para motovlogger, entah itu yang baru atau motovlogger pemula, ya usahakan kalian bikin video itu yang sekiranya tidak menyinggung orang lain atau enggak mengganggu pemotor lain di jalan gitu. Pada intinya seperti itu. Jadi videonya cukup sampai di sini ya. Kalau video saya kalian rasa bermanfaat dan menghibur, silakan di subscribe, di like, dan di komen, share bila video ini membuat atau enggak teman-teman kalian lah, teman-teman yang kalian butuh nih, mungkin sebagai komentator motovlogger lah, atau mungkin dia sebagai motovlogger, mungkin kalian share kali video ini bermanfaat gitu. Saya akhiri videonya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.